Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 18 September 2020. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 15 ayat 12 sampai 20. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan Dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah iman yang bermakna. Fenomena yang seringkali kita jumpai dalam kehidupan keberimanan kita adalah bahwa dalam pelayanan gereja ada banyak perempuan yang melayani dengan kerelaan dan kesungguhan hati yang begitu besar. Bahkan banyak kelompok perempuan yang melakukan perjalanan ziarah dan juga pelayanan di mana-mana. Amat jelas bahwa peranan perempuan sangat penting dalam gereja. Saudara-saudariku terkasih, peranan perempuan dalam membantu pelayanan gereja sudah tampak sejak zaman Yesus. Kisah tentang perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini
mau menegaskan peran dari perempuan ini. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang memperoleh kesembuhan dari roh-roh jahat serta berbagai penyakit membuat mereka semakin percaya kepada Yesus. Kepercayaan inilah yang membuat mereka tidak pernah ragu untuk membantu Yesus dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah kemana-mana. Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga mengalami dan menikmati kemurahan kasih Tuhan dalam bentuk apapun. Akan tetapi, terhadap kasih dan cinta Tuhan itu, terkadang kita menggenggam untuk diri kita sendiri dan kita susah untuk berkorban bagi orang lain dan bagi Tuhan. Kita bahkan tidak punya waktu untuk Tuhan dan sesama karena terlalu menikmati berkat dari Tuhan itu. Hal ini terjadi karena kita tidak pernah tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita selalu dan senantiasa menyadari akan kemurahan Tuhan ini di dalam hidup kita, sekecil apapun itu. Kita sadari bahwa apa yang kita terima dan peroleh dalam hidup kita adalah berkat Tuhan, sehingga berkat itu seharusnya kita syukuri dan kita bagikan juga kepada orang lain yang membutuhkannya. Dengan demikian, berkat yang kita terima bisa juga dirasakan oleh orang lain di sekitar kita. Inilah salah satu cara bagi kita untuk memberi arti dan makna bagi hidup beriman kita. Semoga demikian.